وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, para ulama, para mursyidun, para habaib, keluarga besar Al-Fatah, tamu-tamu mulia, khususan teman kami yang sesama Gusnya beda nasibnya. Saya bagian ngurusi agama, santren, dan anak-anak yang hanya 30 ribu. Ini Gus yang di samping saya ngurusi negara, ngurusi dunia. Semoga tidak lupa sebagai pembawa nama baik para Gus untuk membawa Indonesia dalam koordinasi beliaunya, Indonesia yang bertakwa. Amin. Akhirnya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Tuhan kita semua. Amin. Akhirnya semua cita-cita dan niat baik tadi terlaksana dengan begitu mudahnya. Amin. Hadirin yang kami muliakan, suatu hari lewat seorang pemuda di hadapan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkomentar, pemuda ini dimanapun pasti akan jadi pimpinan. Pemuda ini tidak bisa jadi bawahan, tidak bisa, mesti jadi pimpinan. Dan Sayyidina Umar itu Nabi bukan, Rasul bukan, tapi Sayyidul Anbiya yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kurang lebihnya, Allah ja'ala al-haqqa ala lisani wa qalbi Umar atau kama ja'a. Allah telah letakkan kebenaran di hati dan lidahnya Umar. Maka orang ini dalam sebagian riwayat adalah Sayyidina Muawiyah, iparnya Nabi. Saudaranya Ummu Habibah, Ummul Mukminin, ibu kita semua, salah satu istri Nabi. Maka di dunia ini ada orang-orang yang memang nasibnya itu seperti itu. Kemarin waktu pembukaan acara kita yang membuka Ketua MUI, temannya ayah kami, Romo Yai Anwar Iskandar. Sekarang yang di samping kami, Gus Muhaimin Iskandar. Sepertinya nama itu seperti usahanya orang tua. Ternyata nama itu adalah merupakan isyarat takdir dari pencipta alam semesta. Maka zaman Sayyidina Umar ada seorang anak yang nakal banget, berani dengan orang tua. Orang tuanya laporan kepada Sayyidina Umar bahwa anak saya berani banget dengan saya. Maka anaknya dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk proses sebagai pimpinan.
ada laporan perlu di cross check. Video pimpinan, saya juga mimpin 4 istri. Nah, mimpin 4 istri itu mungkin lebih berat jadi mimpin se-Indonesia. Maka Pak Menteri ada laporan cross check. Dulu waktu zaman Yudhailan Al-Mansur ada laporan berdasarkan kami bahwa telah diputuskan dalam musyawarah pondok di antara seragam santri adalah santri putra sanawiyah pakai baju yang kokonya panjang sampai lutut atau bawah lutut sedikit, celana panjang dengan baju kurung untuk para pelajar putra di antara seragamnya. Maka dilaporkan kepada beliau bahwa yang telah diputuskan tidak dilaksanakan oleh pemerintahan pondok pesantren Bajak Hitam. Akhirnya Kiai Jalan tanya pada saya, bagaimana pendapat kamu laporan ini? Itu sudah lumayan emosi, sudah diputuskan. Seragamnya begitu kok nggak dilaksanakan. Maka saya bilang, pikir saya ini perlu dicek di lapangan. Santri sanawiyah yang paling tinggi suruh pakai baju seragam baru, dan yang paling pendek suruh pakai baju yang telah diputuskan ke seragam baru itu. Kita panggil dua-duanya ke sini, bagaimana kenyataan di lapangan. Akhirnya kita nunggu juga 1 jam lebih, didatangkan santri sanawiyah yang sudah tinggi, mungkin tingginya 170 lebih. Sanawiyah itu tinggi, satunya pendek seperti baru kelas 3 SD. Ternyata yang paling tinggi juga bajunya sudah di bawah lutut, yang paling pendek juga di bawah lutut. Akhirnya laporan itu di hadapan kami itu gemeteran karena laporannya ternyata bohong. Satu gambaran para hadirin bahwa kita ini sebagai pimpinan minimal mimpin diri masing-masing, bagaimana kita koordinasi anggota tubuh kita mulai ujung kaki ujung rambut dengan hati-hati, bagaimana semuanya teliti, nggak ada yang tidak diridhai oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim yang ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwa derajat di sisi Allah yang paling tinggi adalah derajatnya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang tertinggi derajatnya adalah 5 nabi, 5 rasul ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Kemudian yang tertinggi dari itu semuanya adalah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selepas Nabi kita yang tertinggi derajatnya adalah para sahabat. Nabi kita telah bersabda, Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas seluruh makhluk selain para nabi dan para rasul. Para sahabat yang tertinggi derajatnya adalah ashabi Badar. 313an sahabat yang hadir dalam pertempuran Badar, yang namanya bisa, kata para ulama, mendatangkan sekian banyak sejarah, mendatangkan pertolongan Allah. Belum orangnya, baru namanya saja sudah mendatangkan macam-macam keberkahan. Sahabat Badar yang tertinggi derajatnya adalah Asyrah Mubasyarah bil Jannah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali.
Sayyidina Talha, Sayyidina Zaid, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Az-Zubair bin Awwam. Jadi beliau 10, yang tertinggi adalah Khulafaur Rasyidun. Dari beliau 4, yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar disabdakan Nabi kurang lebihnya, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la raja'a." Atau kama sya'a. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Allah. Dan di antara umat itu adalah Sayyidina Umar. Di antara umat itu adalah Sayyidina Umar. Maka 10 sahabat yang tertinggi dari para hadirin, hampir semuanya adalah pejabat. Jadi kalau jabatan seperti itu semua ini digunakan untuk ketakwaan, bisa jadi wali tertinggi. Itulah harapan kita. Di antara pesan kita, kalau nanti saya wafat, ikutilah 2 orang, Abu Bakar kemudian Umar. Kalau saya nanti wafat, ikutilah 2 orang, Abu Bakar kemudian Umar. Ya qatadu bil ladaini ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah mulanya selepas wafatku, Abu Bakar kemudian Umar. Dalam riwayat yang lain, wa ma'ahida alaikum Ibnu Mas'udin faqbal. Apa yang disarankan oleh kalian kepada kalian oleh Ibnu Mas'ud, terimalah, laksanakan. Hadirin, tadi telah diceritakan oleh beliau bagian mengawasi 500 triliun untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia lebih makmur, lebih mudah urusannya. Satu niat yang perlu kita dukung bersama. Dalam hadis Bukhari diceritakan ada seorang pelacur. Pelacur bukan orang yang berzina, para hadirin, memfasilitasi orang untuk berzina. Bahkan dia ini jadi WC umum. Siapapun yang menggunakannya dipersilahkan, WC umum berbayar. Maka pelacur ini diceritakan sedang dalam perjalanan kehausan. Pelacur dalam perjalanan kehausan, akhirnya dia turun di satu sumber air, ambil air. Dia puas minum di situ itu, naik ke atas, melihat anjing. Bukan melihat manusia, melihat anjing yang kehausan sekali. Saking hausnya anjing tadi menjilat-jilat tanah. Maka timbul rasa sayang pada hatinya perempuan pelacur tadi, turun lagi mengambilkan air untuk maka Allah ridho dengan sikapnya wanita tadi. Akhirnya ditolong untuk bertaubat, akhirnya masuk surga. Ini memikirkan biar anjing enggak mati, enggak kelaparan, hatinya surga. Jadi mikirkan manusia, anak ajar yang mayoritas muslim. Semoga usaha besar ini dimudahkan untuk beliau. Amin. Dan kita juga berharap hidup sekali. Di samping memikirkan macam-macam, coba sudah pernah belum kita menjadi asbab, menjadi teman kita, menjadi mudah urusannya, sebab usaha-usaha. Sebenarnya dalam hadis yang lain ada seorang wanita yang kejam, sama-sama wanitanya. Dia ngurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai akhirnya, dan tidak dimakan juga, sampai akhirnya mati kelaparan.
Allah murka pada sikapnya wanita itu, akhirnya wanita itu dimasukkan bukan melantarkan manusia, melantarkan kucing. Dakhalat imra'atun an-nar, telah masuk seorang wanita di neraka fi hirratin hadasatha, gara-gara satu kucing yang dia buruk. La hiya at'amatha, dia tidak memberikan minum kepada makanan minuman pada si kucing itu. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardh, tidak dilepas, dia cari makan sendiri. Maka kita fokus bahwa Nabi kita di antara nasihat beliau adalah supaya kita ikut Sayyidina Abu Bakar, kemudian ikut Sayyidina Umar. Hadirin, kita baru saja di acara Maulid bergembira dengan kelahiran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan kelahiran Nabi itu jelas pahala besar, karena mensyukuri nikmat yang terbesar kelahiran Nabi ini. Bergembira dengan Nabi yang begitu besar manfaatnya dan pahalanya, kalau belum disempurnakan, dengan menggembirakan Nabi, kadang belum cukup untuk menjadikan seseorang untuk masuk surganya. Hadirin yang kami muliakan, ini ada satu cerita. Di antara isinya Quran adalah cerita. Di antara yang diceritakan dalam Al-Quran adalah cerita mimpi, supaya jadi pembuktian bagi semua yang belum, yang merenung, terutama kita orang-orang yang beriman, bahwa bukti kuasa Allah yang mengatur segalanya dan yang memiliki segalanya dan yang berhak untuk ditaati oleh semuanya. Di antara buktinya adalah mimpi-mimpi yang kita mimpikan atau dimimpikan teman-teman. Kita tidak melaksanakan, tidak berencana untuk bermimpi, ternyata bermimpi. Merencanakan untuk bermimpi, ternyata tidak bermimpi. Supaya kita ini mau merenung, melek kita ada yang ngatur, mimpi kita tidak ada yang ngatur, tidur kita ada yang ngatur. Yang ngatur adalah yang Maha Sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kita semua. Kita sering mungkin tinggal dalam kehidupan kita, di dalam kementerian, di dalam kantor kita. Donatur berhak ngatur. Yang jadi donatur berhak ngatur. Kalau donatur saja berhak ngatur, bagaimana pencipta kita? Masa enggak berhak ngatur kita? Allah. Donatur paling ketika pilkada, pilpres beri amplop dikit, itu pun dimakan nggak bisa. Sekarang makan amplop malah masuk rumah sakit. Ya Allah menciptakan kita, mewujudkan kita, memberikan kekuatan pada kita, menghadirkan kita di majelis ini. Maka datang orang-orang yang sudah beriman kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak percaya ada dari kebangkitan selepas mati kami, dari pembalasan, dari hitungan amal, kami tidak percaya. Maka turun wahyu kepada Nabi kita, karena yukali juga ba'di. Orang-orang yang bilang kepada kami mereka tidak percaya adanya dari kebangkitan dan pembalasan, itu sebetulnya kalau mereka mau merenung tidak akan bisa, tidak percaya tidak akan bisa, karena telah terjadi kepada mereka perkara yang lebih hebat melebihi kebangkitan. Kalau kebangkitan itu kan kita sudah ada, tinggal dikembalikan, sudah pernah ada
ada hal yang begitu besar telah terjadi pada setiap yang hadir di sini ini yang melebihi hari kebangkitan, yaitu hari kelahiran. Maknanya kita ini sebelum lahir para hadirin asalnya nggak ada. Kalau kebangkitan kita sudah ada, tinggal ditakdirkan. Tidak ada aja sudah pernah kita alami, kita menjadi ada. Kenapa kita tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Itu namanya percaya pada yang lebih besar, pada yang kecil malah tidak percaya. Namanya otak-otak yang enggak untuk merenung. Di antara isinya Al-Quran mengenai mimpi-mimpinya Nabi Ibrahim, mimpi menyembelih putra dia, mimpinya para anbiya, sebagaimana waktu beliaunya terjaga pasti benar, maka ketika bermimpi pun juga pasti benar. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Kemudian mimpinya dua temannya Nabi Yusuf yang itu berbeda. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Raja, bukan penguasa. Mimpi kemudian disampaikan kepada Nabi Yusuf, mimpinya menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, mimpinya penguasa Mesir zamannya Nabi Yusuf. Mimpi ada sapi gemuk-gemuk 7 dimakan satu turun. Maka Nabi Yusuf mentakwilinya akan ada 7 tahun kekeringan selepas 7 tahun kemudahan. Maka kata para ulama, di antara bukti kita ini diatur oleh Allah, hampir semua manusia termasuk bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Apalagi kalau mimpinya itu mimpinya penguasa, walaupun penguasanya non-muslim, mimpi-mimpinya sering benar. Karena dia ini hari-hari yang dipikirkan kekuasaannya, maka apa yang terjadi pada daerah kekuasaannya akan termimpikan duluan oleh para penguasa. Maka Fir'aun memikirkan kekuasaannya, tiba-tiba mimpi ada bayi dari Bani Israel menghancurkan kerajaannya. Ada apa ini kalau mimpi? Itu nilainya beda. Kalau katanya Syekh Muhammad bin Sirin, orang tabi'in yang muhaddits besar, mufti besar, sekaligus ahli takwil mimpi. Kalau orang beriman mimpi ketemu sapi, sapinya kelihatan senang dengan dia. Ini di antara takwilnya, dia baru saja baca surat Baqarah. Jadi kalau mimpi diserujuk sapi, itu berarti dia sudah lama nggak baca surat Baqarah. Ini saya kok mimpi diserujuk sapi, ini apa takwilnya? Di antara takwilnya surat Baqarah marah. Allah telah hadiahkan surat Baqarah kepada kamu orang beriman yang kamu baca. Siapa yang baca surat Baqarah di rumahnya tidak akan bisa dimasuki setan selama minimal 3 hari. Maka rumah kalau ingin selamat dari setan, di antara usahanya baca surat Baqarah. Kalau nggak pernah dibaca surat Baqarah, khawatir penghuni rumah jadi setan. Bahkan manusia ini karena punya hati, kadang-kadang punya ide-ide sampai setan pun terkagum-kagum dengan ide keburukannya. Mulai setan Allah ciptakan pimpinan yaitu iblis, belum pernah ada cerita iblis mati jadi Tuhan. Tapi manusia yang mau jadi Tuhan banyak. Belum pernah ada cerita iblis ngaku jadi nabi, tapi manusia yang ngaku jadi nabi banyak. Sampai ada seorang ahli pantun dalam bahasa mengatakan, dulu tuh aku rombongannya atau gengnya iblis. Jadi dulu pengikutnya iblis, kemudian nakalnya meningkat sampai akhirnya iblis jadi pasukan saya. Ujung di iblis. Dulu tuh apapun pasukannya iblis.
Fartaqau biasa, kemudian kondisi nakal saya itu naik hatta sara iblisu min jundi, sampai iblis pun jadi bagian dari pasukan saya. Maka diceritakan oleh Imam Bukhari dalam sebagian bab Bukhari, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Nabi kita, bermimpi ketemu saudaranya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini salah satu pamannya Nabi. Dinamakan Abu Lahab memang pamannya Nabi, sangat tampan. Dinamakan Abu Lahab karena saking tampannya. Saudaranya ayahnya Nabi. Maka Sayyidina Abbas ketemu Abu Lahab, bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana nasib kamu selepas mati nggak beriman itu Abu Lahab? Oh, saya setiap hari diringankan siksa saya dan keluar dari jari-jari saya cairan, saya minum. Sebabnya kenapa? Kok dapat diskon setiap hari itu? Itu tetap di neraka aja. Karena saya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, sampai saking gembiranya saya memerdekakan budak perempuan saya Thuwaibah untuk membuktikan saya benar-benar bergembira. Bergembira dengan lahirnya Nabi, bergembira, loncat-loncat, tetapi tidak pernah menggembirakan Nabi. Itu belum cukup untuk mendatangkan ridhonya Allah. Ini aku terus diraka aja. Maka kita ini kalau ingin gembira kita dengan Nabi sempurna, kita sempurnakan dengan usaha menggembirakan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renung, kita sudah pernah bergembira beli mobil baru, bergembira jadi pengantin baru, bergembira punya anak baru, bergembira jadi Menko. Katanya nggak jadi wapres apa-apa, masih jadi Menko. Kita renungi, sudahkah kita pernah dengan sengaja usaha menggembirakannya? Coba kita renungi, kita berikan senataan tertawa simpel ini dalam rangka menggembirakan siapa? Kita belum merenung sampai sini. Nabi tentang bergembira kalau melihat umatnya mengikuti program yang telah diwariskan kepada umat, program ketaatan kepada Allah yang isinya hanya kesulitan, tidak ada kerugian, dipraktekkan oleh siapapun akan dapat ridhonya Allah. Maka di antara usaha menggembirakan Nabi adalah itu Sayyidina Abu Bakar. Di antara sifatnya beliau yang disabdakan di sifatnya Abu Bakar. Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi hamba-hamba Allah akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini riwayat yang paling sahih, yarhamukum dan yarhamukum. Ini namanya katanya jumlah doanya tidak boleh dijadikan. Sayangilah oleh kalian yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada. Kemudian yang lain, man la yarham atau man la yarham la yarham. Man la yarham la yarham, barang siapa tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah. Alladzi la yarham la yarham, orang yang tidak sayang tidak disayang oleh Allah. Maknanya orang kalau sayang kepada manusia akan disayang oleh Allah. Kalau paling sayang berarti paling disayang oleh Allah.
Umatnya Nabi kita yang paling disayang oleh Allah adalah Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar disabdakan Nabi, umatku yang paling sayang dengan imanku adalah Abu Bakar. Maka ini jadi ukuran kita. Saya ini sudah pernah sayang kepada umat atau tidak? Dan sayang yang sebenarnya adalah usaha untuk mengajak umat biar beruntung terus, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Akhirnya kaya atau miskin, jadi pejabat atau rakyat tetap untung terus, karena menunggu 500 triliun tersebut itu belum tentu malaikat Israel belum datang. Allah. Menunggu 5 tahun jadi programnya. Maka nggak usah nunggu-nunggu, sempat takwa sekarang. Kalau nanti takdirnya dapat rezeki dari Pak Menko, alhamdulillah. Kalau enggak, berangkat nyusul kakek-kakek sudah bareng-bareng masuk surga. Maka kita perlu renung. Saya sudah kaya pada istri saya, ngajak belanja, ngajak ke mall, bagus. Tapi sudah pernah belum nanya istrinya sholatnya jam berapa, gimana kondisi sholat, lima waktunya, puasanya bagaimana? Kadang-kadang misalnya satu atap dengan istri, satu ranjang, anaknya sudah sekian banyak, belum pernah mikirkan nasib kekalnya istri kita nanti di surga atau di mana. Namanya sayangnya nggak sempurna. Kalau kita ajak belanja terus nanti bisa kolesterol, bisa asam urat. Coba kalau agama mau asam urat, kalau kolesterol jurusannya terus ya, di antara pembuktian yang tadi bahwa hadirin dia punya slogan yang katanya Abu Hasan Ali Al-Hasan Al-Nabi. Inilah kata-kata bakat satu kata yang menyebabkan kurikulum Islam utuh tertulis tidak kurang sekelumit pun, yang akhirnya kapanpun Allah tolong orang untuk ingin bertakwa, melihat buku-buku Islam, melihat ulama-ulama Islam mengajarkan sempurna, tidak ada yang campuran, yaitu kata-kata Sayyidina Abu Bakar, ayam usul ad-dinu wa ana hayyun. Aku tidak terima agama merosot sedangkan aku masih hidup. Memang ekonomi merosot menyedihkan, tapi dari sisi yang lain, tanpa mengurangi hormat kami pada negara, orang itu kalau marah asalkan takwa, masuk surganya lebih cepat dari orang kampung 500 tahun. Tapi kalau nggak takwa itu ya miskin, sudah di dunia miskin, di akhirat telah lagi. Sudah jatuh ketimpa gunung batu. Allah. Masa zaman Nabi kita ada cerita, ada kenaikan barang-barang. Masya Allah. Ternyata wali-wali besar selepas para anbiya adalah sahabat susah. Ternyata sahabat pun kalau harga-harga naik itu susah. Maka kalau ada orang pesantren, rakyat, orang soleh ngeluh harga-harga naik itu, para sahabat yang wali-wali tertinggi pun harga naik itu susah. Maka kalau pemerintah ada demo-demo ya, harga naik, macam ada sahabat aja lagi mesti harga naik terus susah. Sekian banyak datang pada Nabi kita, ya Rasulullah, solusinya bagaimana ini harga naik ini? Maka Nabi kita mengarahkan para sahabat, Allahu huwa al-musa'ir, yang menentukan harga itu hakikatnya Allah. Orang kok bisa punya ide ingin naikkan harga itu gimana? Kok punya keputusan akhirnya dari ide itu naikkan harga itu gimana? Ini semuanya sebetulnya gaib. Maka yang kalian pikir bagaimana Allah tolong kalian. Tingkatkan iman, tingkatkan amal. Walaupun mahal, kalau Allah tolong kebeli. Kalau Allah belum tolong, walaupun duitnya banyak, tetap tidak kebeli. Hanya sebagian ulama ada orang itu sebel sehari dan sebel hampir seumur hidup.
Betul sekali, itu orang sudah bawa duit, sudah dimasukkan sakunya untuk belanja ke pasar, untuk membeli keperluannya. Sampai ke pasar ternyata tokonya tutup atau barangnya habis. Wah, dari itu sebelnya kok. Sebel hampir seumur itu nikah ternyata cocok katanya. Umumnya orang itu susahnya lama, kecuali yang malah ingin cepat tukar lagi juga. Itulah di antara yang disebutkan Sayyidina Abu Bakar, kita berusaha hidup sekali punya jasa lah, menghidupkan TPA, TPC, memajukan pesantren, menghidupkan masjid. Apa usaha kita untuk menyenangkan Nabi itu apa kemudian? Kemudian yang kedua, para hadirin, di antara pesan Nabi supaya kita mengikuti Sayyidina Umar. Nasihatnya Sayyidina Umar banyak. Di antara yang masyhur adalah dia mengatakan, ingat Allah. Ingat Allah adalah obat, lupa kepada Allah adalah penyakit. Kalau kita ini ingin tahu secara pandangan agama kita ini penyakitan apa sehat, seberapa ingat kita kepada Allah, itulah waktu sehat kita. Sehari ingatnya hanya 5 kali, waktu sholat saja, berarti sehatnya tidak sampai 1 jam, yang lainnya penyakit. Kalau ingatnya 12 jam, berarti 11 jam sehat, yang lainnya penyakit. Kalau nggak pernah ingat, berarti ini orang berpenyakit, tidak kesehatan. Padahal Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang akan terus dikejar oleh setan yang ingin menjerumuskan dia. Kalau dia berpikir, dia dijaga oleh Allah, setan nggak berhasil menggoda dia. Tapi kalau dia nggak berpikir, setan akan menjerumuskan. Kita ini para hadirin semuanya. Ini para mursyidun yang ahli berpikir, Masya Allah, pada datang ahlan wa sahlan, tamu-tamu mulia. Kita ini sebagai orang yang berarti keharusan bersama paham selain para nabi itu berkemungkinan sama, bahkan berkemungkinan berbuat dosa besar, bahkan berkemungkinan keluar dari hidayah mati tanpa iman. Maka kita ini berkewajiban selalu waspada, jangan puas dulu dengan dirinya sebelum wafat husnul khatimah sudah sampai pintu gerbang surga, jangan merasa aman dulu. Maka selama kita belum wafat membawa iman, kita harus siap diberi nasihat, siap diberi kritik, siap untuk selalu lurus. Insyaallah semuanya ya. Insyaallah. Kita usaha latihan pikir pasti kesana. Seperti pikir yang tadi ibadah selepas sholat. Siapa yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim bersama Allah SWT 3 kali, Allah akan jaga dia dari hal yang membahayakan sampai kaki tadi. Siapa yang baca A'udzu bikalimatil tammati min kulli syarri ma khalaq 3 kali, makhluk-makhluk tidak akan bisa membahayakan dia di daerah yang dia tinggal di situ. Kalau orang baca A'udzu billahi 3 kali, kemudian diteruskan 3 ayat dari akhir surat Asr, Allah akan tugaskan 70.000 malaikat menemani dia sedang menjaga, mulai dia baca sampai pagi hari. Kalau pagi hari dia baca sampai sore. Itu kalau orang tidak mengamalkan mungkin tidak rusak, tapi dalam bahaya terhadap. Maka zikir itu adalah bagian dari keharusan bagi orang yang tahu bahwa dunia yang mati. Maka ketika mengatakan saya tidak menyangka ada orang iman yang wakas otaknya berani tidur tanpa membaca doa, tanpa membaca ayat kursi. Kita ini tidur mungkin tidur terakhir loh. Tidur mungkin ada tiba-tiba sowan pada tempat tidur kita tersusun. Tiba-tiba bisa itu sugeng rahayu mampir, Masya Allah. Bisa saja pesawat tiba-tiba satu sama. Dulu ada seorang pelajar kita di daerah Tanjung Bemboro, tengah-tengah tidur tiba-tiba
pesawat angkatan udara itu mampir ke kamar dia, Masya Allah, langsung ketemu Israel, Masya Allah. Ya. Itu pesawat apa itu? Pesawat apa? Hercules, Masya Allah. Nanti dan sambil apa saja apa? Jadi mungkin sebelum terakhir, kalau nanti terakhirnya ayat kursi dikit, Allah akan kirimkan malaikat menemani tidur kita, nempel di badan kita, akhirnya kita dapat ilham kebaikan, bangun tidur tambah semangat takwa. Jadi kalau tidurnya nggak mikir, nanti bukan kita ini akan jadi prosesnya setan. Dibenci, akhirnya bapak tidur malas amalkan kebaikan. Insya Allah kita latihan, pikir bagi depan, ditingkatkan lagi. Setiap ada perubahan keadaan kita berpikir, mau makan berpikir, mau minum berpikir, mau berbaring berpikir, mau sabar berpikir, supaya kita ini selalu dirahmati, dijaga oleh Allah sampai akhirnya wafat dalam keadaan berpikir. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihatnya Nabi kita adalah kalau itu masuk nasihati kalian, terimalah. Selepas wafatnya Nabi, sahabat Ibnu Mas'ud dihijrah ke negeri Irak sampai sekian lama. Maka akhirnya beliau balik untuk ziarah Nabi. Ziarah Nabi ini perkara yang penting bagi orang beriman, para hadirin. Dalam hadis sahih riwayat Tabarani, Nabi bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang menziarahi kuburku pasti tak syafaati. Ini di antara maknanya, para hadirin, kalau orang ziarah kubur Nabi dijamin wafat membawa iman dan akan dikenal oleh Nabi kita sampai akhirnya dibela oleh beliau sampai akhirnya masuk surga. Ini di antara cara jaga iman adalah ziarah kuburnya orang yang termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Nabi bersabda, orang yang ziarah aku, mendekat kepada aku, kemudian salam kepada aku, Allah akan memberikan nyawa jasadku, kemudian aku akan mendoakan salam untukmu, akan mendapatkan doa langsung dari Nabi, dari lidah beliau yang telah digunakan untuk menyampaikan Al-Quran dan hadis. Kalau kamu ingin doa kamu makbul, doalah dengan lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Caranya gimana? Di antara caranya ziarah Nabi, salam kepada Nabi. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Maka beliau melihat amalan orang Madinah. Maka ternyata amalan orang Madinah ini, remajanya, orang tuanya, pejabatnya, pedagangnya, petaninya, semuanya sangat memperhatikan sholat 5 waktu dikerjakan di masjid. Maka beliau mengatakan, wahai masyarakat, selama sikap kalian pada sholat 5 waktu begini ini, para laki-laki sholatnya di masjid, terjamin kalian akan selalu dibimbing. Tetapi kalau ada di antara kalian yang kurang memperhatikan ini, maka yang kurang memperhatikan itu jaminannya lepas dari dia. Bukan berarti langsung jadi tidak soleh, jaminannya hilang. Seperti mobil nggak ada asuransinya, bukan berarti mobilnya langsung nabrak. Tetapi kalau nabrak nggak ada yang tanggung. Bisa sewaktu-waktu dia tidak tertimbun. Bisa sewaktu-waktu dia tidak bisa mengendalikan diri. Maka inilah di antara maksudnya kumpul kita di sini ini, kita mau ngajak diri kita, ngajak para laki-laki yang balik seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk usaha semuanya menjadi ahli-ahli masjid yang Nabi menjamin 3 perkara bagi orang yang suka ke masjid, buat amal di masjid. 3 perkara, ar-roha, Allah beri ketenangan. Ketenangan itu bisa dirasakan para hadirin, tapi nggak bisa dibeli. Di antara cara mendapatkannya, jadi ahli masjid untuk buat amal, jaga sholat jamaah. War-rahmah, dan Allah akan sayangi dia. Seluruh dunia benci pada kita asalkan Allah sayang, kita sayang. Wal zawal ala sirat, dan Allah jamin
nanti kalau dia lewati sirat menuju surga mulus tidak tenang. Wa qad dhamina Allahu liman kana al-masajid buyutahu ar-rawha war-rahmata wal jawaz 'an sirat aw kama syaa. Samping setiap hari Pak ada usia-usia datang di langit, musibah-musibah. Orang-orang yang rajin makmurkan masjid, sholat di masjid akan diselamatkan dari musibah tersebut. Dan bagi orang iman, musibah yang tertinggi adalah hidup sekali gak dapat ridhonya Allah. Itu musibah tertinggi, menanggalnya sulit itu. Kalau yang lain-lain masih bisa ditambah, kalau tidak diridhoi Allah itu gimana cara nambahnya? Kita bergembira dengan lahirnya Nabi, usaha menggerakkan Nabi, dan ingat pesan-pesan terakhir Nabi. Di antara pesan terakhir beliau adalah Anfidul Jaisa Usama. Saya telah membentuk pasukan perjuangan Usama, teruskan dikirim. Ini kata banyak ulama, di antara maksudnya Nabi ingin ruhul jihad, semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi ini ada di setiap dadanya umat. Nggak boleh padam pejabatnya, rakyatnya, tentaranya, polisinya, mursyidunnya, pesantrennya, bagaimana semuanya bareng-bareng, bagaimana hidup sekali ini bareng-bareng berjuang untuk meridhokan Allah, mengembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Hadirin, kata banyak ulama, orang itu kalau tidak ada sifat perjuangan, pahalanya itu dikit sekali. Lahir, gede, mati. Di malaikat nulis amal itu cepat langsung selesai. Tapi kalau orang itu punya perjuangan, di sana hidupkan kebaikan, di sana hidupkan kebaikan. Pak Menteri dalam 5 kementerian menghidupkan kebaikan, Masya Allah. Berikan masukan-masukan yang baik pada Pak Prabowo, dapat kebaikan. Kemudian dia juga membawai partai terbesar nomor 5 yang sekian-sekian 10 juta jumlahnya, semuanya membawanya, ayo ke masjid semua. Akhirnya berapa juta kebaikan dikirim pada dia. Allah. Oh, ini pertemuan ini kenapa bisa muncul? Karena ada beberapa perjuangan yang memperjuangkan. Coba Pak Muhaimin itu sibuknya luar biasa. Bisa datang ke sini kenapa? Karena ada memperjuangkan, meluangkan waktu, akhirnya sampai ke sini. Orang yang gak siap untuk berjuang itu ya hidupnya itu tanpa prestasi. Hidup tanpa prestasi, hidupnya orang yang gak ada perjuangan. Nanti orang Islam pernah niat berangkat berjuang atau berangkat dikhawatirkan memang imannya pada masalah. Kalau orang itu yakin perkara itu manfaat, mesti ada pembuktiannya. Siap berjuang untuk perkara itu. Manfaatnya amal itu surga, kita Allah nggak ada sama sekali perlu istighfar. Jangan-jangan yakinnya itu memang ada masalah. Man mata wa lam yaqul wa lam yuhajjat nafsuhu ghazwa ma sa'ana syu'batin min an-nifaq. Di antara nasihat Nabi, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, dan perhatikan orang-orang yang jadi bawahan kamu. Kita ini semuanya yang hadir di situ punya bawahan. Saya punya bawahan, anak saya 30, alhamdulillah. Belum santri yang sekian puluh ribu, belum ini mantu saya pertama mantu. Orang-orang yang tak siap kita program atau dalam program kita ini tanggung sama kita. Akan ada pertanyaan khusus dari Allah. Kalau tanggung jawabnya tambah banyak dilaksanakan dengan baik, maka pahalanya tambah banyak. Kalau trader ya kebalikan. Maka ada pertanyaan ini. Ada orang masuk surga lurus tanpa hisab, apa mesti derajatnya lebih tinggi dari orang yang masuk surga dengan hisab? Tidak. Ada orang yang masuk surga dengan hisab, tapi derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan yang tanpa hisab. Karena ada orang itu semuanya tadi yang mau dipikirkan Gus Muhaimin, orang-orang yang sangat miskin yang jumlahnya tidak juga. Dia ini takwa, nggak punya apa-apa, baju pun hanya satu, makan pun jarang-jarang.
dia mati, bahwa iman malaikat mau apa? Rumah tidak numpang, makan tidak jarang-jarang, juga tidak punya jabatan terus masuk surga. Maka diceritakan cerita mimpi lagi dalam satu sahabat ada temannya Sayyidina Umar mimpi. Allah. Sayyidina Umar itu mungkin kalau paling banyak urusan, ngurus sekian luasnya urusan, sekian banyaknya. Maka ketemu Sayyidina Umar berkeringat. Sayyidina Umar tanya, saya wafat saya itu kapan sih? Sudah 12 tahun yang lalu lebih, wahai Amirul Mukminin. Kok kelihatan berat ngapain? Saya barusan selesai dihisab. Bagaimana hasilnya? Tidak ada satu pun tidak lulus. Semuanya lulus 100%. Orang di bawah kita, anak kita, di bawah kita ini istri kita, guru kita, sudah pernah belum kita pikirkan bagaimana dia hidup ini semuanya. Jadi tanggung jawab. Maka semua kebaikan tadi akan terwujud kalau kita meluangkan waktu, karena hidup adalah waktu. Yang kita bilang waktu adalah emas, itu kalau murah. Waktu adalah kehidupan. Kalau kehidupan kita ini tidak diisi dengan kebaikan, berarti kita ini orang baik. Kalau hidup kita tidak diisi dengan itu, berarti kita ini belum baik. Maka teman-teman yang hadir, sekian banyak insya Allah akan siap meluangkan waktu untuk usaha bareng-bareng mendatangi rumah-rumah, mengajak teman-teman muslim di mana-mana untuk bareng-bareng perjuangkan agama, bareng-bareng makmurkan, bareng-bareng berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Kalau semuanya insya Allah. Nanti bagian Pak Minggu di tempat yang didatangi rombongan-rombongan di Tondoro mohon dukung biar masyarakat di sana. Ini rombongan di Tondoro ngajak baik kok, insya Allah. Ikut programnya kita saling bicara urusan agama jadi dipraktekkan dalam posisinya masing-masing. Harapannya dari situ muncul orang-orang yang takwa layak di dalam Allah. Semoga pertemuan malam kita ini bagian dari yang mendatangkan solusi untuk kita, untuk semua yang hadir di Indonesia dan umat Islam seluruh alam, khusus umat Islam yang terdolimi, khususnya teman-teman kita yang di Palestina. Amin. Nabi bersabda kurang lebihnya kesimpulannya, kalau orang kumpul dalam kebaikan, Allah akan rontokkan dosanya, akan ganti keburukannya dengan kebaikan, akan beri dia teman-teman dari kalangan para malaikat. Amin. Maka harapannya majelis ini menjadi bagian yang menyelesaikan kesumpahan-kesumpahan kita umat, musibah-musibah yang terjadi pada kita dan umat. Amin ya Amin. Maka teman-teman yang siap untuk usaha latihan belajar menggembirakan Nabi dengan huruf fisabilillah untuk keluar 1 tahun atau ke negeri jauh atau ke India, Pakistan atau di dalam negeri, silahkan berdiri untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan, insyaallah. Mari kita sekalian dengan berangkat skill masing-masing.